sebenarnya memang PHK itu kan biasanya cuma ada di berita-berita gitu kan. Dan tapi memang data-datanya itu kayak tersembunyi gitu. Nah, makanya kami dari tim riset mencoba menelisik lebih dalam sebenarnya data-data ekonomi makro yang valid, yang memang bisa terpercaya, yang ini untuk menggambarkan sebenarnya situasinya seperti apa. Apakah benar memang sekarang itu ada PHK atau susah cari kerja. Nanti data-data akan bilang bukan berdasarkan opini atau asumsi. Kita akan mulai dari angka besaran. Jadi ini adalah tren pengangguran sejak reformasi kita bisa lihat. Jadi zamannya Pak Habibie setelah pasca reformasi sampai dengan Bu Megawati itu memang pengangguran naik. Jadi naik 44%, jadi ke level 11 sekian persen. Kemudian waktu Pak SBY itu bisa ditekan menjadi sekitar 5,3 apa 5,4 itu. Jadi dia penurunannya cukup signifikan gitu kan. Nah, kemudian waktu era Pak Jokowi itu penurunan itu tidak sampai 1%. Karena memang di sini juga ada spike ya di spike karena ada pandemi dan ini menjadi persoalan global, tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kesalahan, tapi memang ini sudah faktor alam dan sebenarnya juga di PSBY juga ada krisis global juga, cuman memang tidak begitu berdampak, tapi ini sangat terasa gitu. Jadi kalau kita lihat angka kita terakhir di Februari 2023 itu di 5,45%. Nah, yang menariknya sebenarnya dari angka 5% itu merefleksikan apa? Jadi secara total tuh ada sekitar 146 juta namanya angkatan kerja. Angkatan kerja itu orang bekerja dan tidak bekerja. Yang bekerja itu jumlahnya 138,6 juta. Nah, yang menganggur itu 7,99 juta, which is yang 5,45% itu dalam jumlah itu sekitar 8 juta atau 7,99 juta. Nah, itu orang yang menganggur. Nah, sebenarnya Adik, 5% itu sebenarnya kalau secara textbook ekonomi itu normal. Jadi namanya itu pengangguran alamiah. Jadi biasanya orang kaya yang sudah memang nggak bekerja, sudah kaya. Natural unemployment ya. Benar gitu. Jadi memang itu udah hal yang biasa. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah benar memang angka 5,45 itu wajar gitu kan? Dan mari kita lihat dari slide selanjutnya. Nah, kalau kita bedah dari 7,99 juta tadi atau 8 juta, 5,45% tadi, ini kalau kita bedah sebenarnya 46% itu yang nganggur itu usia 15 sampai 24, Gen Z gitu. Jadi memang ini yang baru lulus SMA dan lulus kuliah. Gitu. Jadi ini mereka ini kesusahan nyari kerja dan jumlahnya banyak gitu. Hampir 50%. Ya katakanlah ada sekitar hampir 4,5 sampai 5 juta gitu. Dan kita lihat juga trennya naik ya dari 2015 ya. Gitu. Ada dari tren sini yang ini karena naik. ada pandemi. Ya. Ini orang-orang istilahnya yang sudah bekerja banyak PHK di sini. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya bagaimana dampak ini terhadap postur dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Jadi ini yang sudah bekerja dan ini yang memang masih biasanya lagi mencari pekerjaan dan ini mereka tidak dapat dan jumlahnya semakin naik dari tahun setelah pandemi. Tahun 2021, 2022 semakin meningkat gitu kan. Jadi ini mencerminkan ini yang udah profesional 25 sampai umur 59 mau pensiun. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi ini menggambarkan bahwa ini yang kita sebut bahwa sekarang susah nyari kerja, khususnya untuk lulusan Gen Z yang yang lulusan SMA maupun lulusan kuliah S1 gitu. Itu susah. Dari gambar ini tercermin dari data yang angka berbicara. Ini. Nah, kita akan lihat data selanjutnya. Kalau ini data pengangguran, kita akan lihat sekarang sebenarnya isi dari 138 orang yang bekerja itu apa sih isinya. Jadi sebelumnya saya ingin mungkin menginformasikan banyak yang tidak tahu sebenarnya definisi bekerja itu apa. Jadi yang menarik adalah bekerja itu orang yang bekerja cuma 1 hari 1 jam itu sudah dihitung bekerja. Bayangin, saya nggak tahu itu dapat uangnya berapa, kerjanya cuma 1 jam sehari gitu kan. Ya, jadi definisi BPS itu 1 jam sehari dalam 1 minggu. Artinya 7 jam dalam 1 minggu itu sudah dianggap memilih pekerjaan. Jadi kalau angka ini sebenarnya dinaikkan, itu angka pengangguran pasti lebih akan banyak meningkat. lagi, Gitu. ya. Nah, dan posturnya seperti ini kita akan lihat bahwa sejak ada tren sejak tahun 2016 khususnya, itu pekerja informal itu naik. Gitu. Pekerja informal itu apa sih? Pekerjaan yang tidak dilindungi oleh hukum-hukum, tidak dilindungi negara, tenaga kerjaan. Mereka tidak dapat BPJS ketenaga kerjaan, tidak punya kontrak, ya kan. Jadi hak-haknya juga rentan tereksploitasi gitu kan. Dan mereka juga
tidak terlindungi lah. Mereka biasanya bekerja katakanlah kayak ojek online gitu kan, penjual bakso atau apa gitu kan yang jadi kalau kita lihat ada tren di mana orang yang yang PHK dari sini beralih ke sini gitu. Orang yang tadinya bekerja secara formal ketika di PHK dia harus tetap mencari penghasilan kan. Artinya dia akan masuk dalam kategori informal dan ini yang meningkat gitu. Jadi ada masalah di persoalan ekonominya di sini. Jadi gitu. Bekerja tapi ada kerentanan yang begitu kuat ya Mas. Kuat gitu. Ya? Jadi ini tidak sehat sama sekali karena memang gambarannya ini 60% ini tahun 2023 data Februari ini hampir sama dengan pada waktu pandemi. Kalau bukti faktor pandemi mungkin kita maklum ya karena memang faktor yang memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi karena banyak PHK dan di sini artinya akan juga terjadi PHK juga gitu. Banyak gitu ininya. Ini gambarannya. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah gambaran PHK? Nah, data ini yang mungkin data yang cukup menarik kita simak. Saya tidak menggunakan data Kemenaker, kenapa? Karena datanya tidak terlalu update dan mereka datanya itu menunggu jemput bola dari para pengusaha atau perusahaan yang PHK baru melaporkan dan banyak yang tidak melaporkan. Tapi kalau data ini adalah data orang-orang yang di PHK kemudian mencairkan jaminan hari tuanya. Dan itu jumlahnya spike ya, jumlahnya meningkat tahun 2022 itu hampir 800 sekian. 800. Iya, 839.000. Itu katakanlah ada yang memang pensiun normal ya karena memang usia sudah tua kemudian dimencairkan. Tapi kenaikan ini sangat tidak wajar. Iya, bahkan di pandemi saya dari 2019 ke 2020 hanya kenaikan sekitar 300 ribuan ya Mas ya. Artinya ini ada masalah. Padahal kita ekonomi katanya baik-baik saja sudah kembali. Bahkan pemerintah sudah declare bahwa kita sudah kembali normal. Overall sudah kembali normal secara makro seperti sebelum pandemi. Tapi faktanya ini lebih parah. Gitu. Jadi ini menunjukkan ada masalah serius di sini. Di dunia dunia kerja kita karena kalau data BBS per Februari juga sebenarnya ada sekitar 3 juta pekerja yang kemudian mendapatkan pengurangan jam kerja. Dampaknya adalah penghasilan mereka juga akan berkurang. Kita akan lihat sebelum itu kita akan lihat bedah lagi di dunia kerja next slide-nya untuk kita bisa demografi next slide ya. Next slide mungkin. Ya, jadi ini saya kutip dari risetnya Bank Dunia, bukan data dari CNBC Indonesia Research, saya kutip saja karena memang ini menarik sebenarnya data yang jarang kita ketahui gitu ya. Jadi kalau kita lihat menurut mereka 2/3 bekerja itu tanpa kontrak tertulis gitu. Jadi bekerja saja gitu. Jadi tidak ada kepastian hukum, tidak punya pensiun, tidak punya BPJS, tidak punya apapun gitu. Jadi itu artinya negara tidak hadir. Kalau kita lihat sebenarnya yang bekerja yang dilindungi BPJS, ketenagakerjaan kesehatan, kemudian juga undang-undang tenaga kerja, ini mungkin cuma 9% dengan 13%. Dan ini hanya juga employee with temporary contract. Jadi kontrak terus-menerus, habis kontrak, habis bukan tidak ada kepastian, ya, tidak ada kepastian dalam penghasilannya, kehidupannya gitu. Yang dari 138 juta yang bekerja, bayangin, tidak ada, hanya di bawah 10% yang punya kepastian dalam hidupnya. itu menyedihkan sebenarnya. Hanya 10 jutaan orang dari 278 juta orang Indonesia. Betul, jadi itu sedikit sekali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 17 yang sama sekali tidak ada kontraknya. Ini memang bekerja sendiri. Casual worker itu mungkin yang freelance seperti itu gitu. Jadi ini gambarannya demografi distribusi dari tenaga kerja kita. Gambarannya betapa memang ini kondisi yang seharusnya menjadi perhatian para pemimpin ke depan. Nah, kita akan lihat kondisi yang tadi saya bilang ini. Jadi saya menghitung pertumbuhan rata-rata upah per jam. Jadi upah itu kalau dirata-ratakan dulu memang waktu pertama kali Pak Jokowi ya itu naik tahun pertama itu upah langsung per jam itu naik 23%. Jadi sekitar per jamnya itu 14.000 lah. Jadi begitu euforianya ya 2016. gitu. Tapi selanjutnya turun menjadi cuma 4,7%. Dan ini ada angka inflasi. Angka inflasi itu kan dalam konsep ekonomi dia akan menggerus nilai dari uang kenaikannya. Artinya kalau misalkan dia cuma naik 4,7, inflasi 3,6, tinggal dikurang saja. Jadi itu real kenaikannya. Nah, ini dengan 2022 seperti apa data nih Mas? Terakhir tahun kemarin itu rata-rata upah per jamnya itu turun 3%. Sementara inflasi naik
5,5%. Artinya apa? Terjadi penurunan signifikan kesejahteraan masyarakat atau pekerja. Sekitar 2,5% karena sudah terbabat oleh inflasi. Betul gitu. Jadi itu yang menjadikan. Nah, kemudian kalau kita lihat mengapa semuanya hal-hal ini terjadi, itu karena dua sektor utama yaitu sektor manufaktur dan kemudian sektor pertanian itu porsi atau sumbangan kepada PDB-nya turun. Padahal dua sektor ini itu menyerap 44% pekerja di Indonesia. Menyerap lapangan pekerjaan. Jadi ini yang membuat terjadinya PHK tadi karena padat karya, industri padat karya, kemudian sektor-sektor usaha yang justru menyerap tenaga kerja itu justru semakin turun dari tahun 2020 ke 2022. Misalkan dari untuk manufaktur dari 22% menjadi 18%. Kemudian pertanian 14% dari 11%. Kemudian itu yang mungkin kita bisa diskusikan. Tapi sebelum kita diskusikan lebih lanjut, mungkin bisa diinterpretasikan mengenai hal ini, Mas. Ada kenaikan yang luar biasa signifikan di kontribusi PDB pertambangan, karena memang adalah prioritas Presiden Jokowi hilirisasi terutama pertambangan. Betul. Tapi apakah ini juga tercermin ke dalam penciptaan tenaga kerja? Betul, menarik. Jadi ini terjadi karena dua hal. Pertama karena harga komoditas meningkat, kemudian karena memang concern pemerintah terhadap hilirisasi dan itu memang menaikkan nilai tambah PDB. ekspor. Jadi sumbangan dia bahkan sudah mengalahkan dari pertanian. Padahal industri itu menyerap sekitar 14% total serapan tenaga kerja. Pertanian itu 30%. Pertambangan itu cuma 1%. Dan jangan salah, fokus pemerintah di infrastruktur itu serapan tenaga kerja hanya 6%. Jadi pemerintah hanya ngurusin orang-orang yang sedikit, kira-kira gitu gambarannya.